Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pengunjung Stefa. Hari ini, malam ini, kita akan mendiskusikan buku Leiden 2020-1920 karya Hasbunallah Haris di dalam acara Festival Akhir Tahun Stefa. Banyak pertanyaan atau banyak faktor mungkin yang membuat seseorang bertanya kenapa sebuah buku layak untuk dibincangkan, layak untuk dibicarakan, bahkan untuk diperdebatkan. Nah, apa yang membuat Leiden layak untuk dibicarakan? Salah satunya adalah kemenangan buku ini dalam sayembara manuskrip Dewan Kesenian Jakarta tahun 2023. Ketika itu menjadi juara 2. Sebagai pemenang, apakah cukup alasan itu untuk membahasnya, untuk membacanya, memiliki buku itu, mengoleksinya? Nah, ini yang coba kita ungkapkan, coba kita bahas, coba kita kuliti, bahkan kita tulangi buku-buku ini. Buku ini maksudnya. Dan bersama saya akan hadir di depan sebagai pembahas, pengulas. Langsung saya panggilkan yang pertama, Ilhamdi Putra. Dia bukan kritikus sastra, tapi dia secara akademis adalah dosen hukum tata negara. Punya bacaan yang setahu saya cukup luas tentang sejarah Indonesia, bahkan dunia. Selain akademisi hukum, dia juga esais dan pengamat kebudayaan. Ini seperti data yang di Stefa. Lalu silakan langsung saja Ilhamdi. Pembicara kedua, mahasiswa sastra Indonesia yang baru saja menjadi jurnalis dan cukup berpotensi menjadi jurnalis seni dan budaya. Kita panggilkan Bunga Suci Pertiwi. Nah, ini udah Bunga Suci dan Pertiwi juga. Untuk Hamdi di samping saya. Di samping Hamdi, Bunga. Dan tentu kita undang juga penulisnya, Hasbunallah Haris, yang baru berapa pekan lalu, 1 atau 2 pekan lalu, mendapatkan penghargaan anugerah kata dari Balai Bahasa Sumatera Barat. Silakan Haris. Saya mulai dengan penulisnya. Tapi sebelum mulai kepada penulisnya, pertanyaan yang umum itu kan kepada penulis, apa sih hal yang membuat kita harus membeli buku ini gitu? Itu kan standar wartawan gitu kan, pasti yang ditawarkannya gitu. Saya tidak bertanya itu. Dan tentang, mungkin kawan-kawan
Ada yang sudah beli, ada yang sudah baca, ada yang separuh baca, sepertiga baca. Tapi tentang apa buku ini barangkali sedikit demi sedikit akan terungkap dalam diskusi ini, tapi sebagai pendahuluannya ada di cover belakang buku ini. Leiden 2020-1920. Ini menceritakan pertemuan Samil dengan Mariati dan Kasman di Padang Panjang secara ajaib. Membawa mahasiswa jurusan sejarah itu jauh dari rumah. Lewat potongan naskah berusia 100 tahun yang dicatat oleh seorang mantan tentara Belanda bernama Alec van der Merwe. Samil menjelajah ke Sawalunto pada tahun 1920 hingga ke Leiden pada tahun 2020. Sembari menelusuri kembali setiap jengkal sejarah bangsanya, Samil mesti mengumpulkan petunjuk mengenai harta karun tua yang tersembunyi di negerinya. Ada paragraf kedua, tapi saya langsung ke paragraf 3 aja. Apapun bahaya yang mengadang, Samil tak berhenti. Dia menerjang hutan rimba Sumatera, mencari keberadaan suku anak dalam, menemui bangsa yang hanya ada dalam legenda, dan berpacu dengan organisasi gelap dan tua yang berbahaya. Apakah Samil berhasil menemukan potongan naskah Alec yang lain? Apakah dia menemukan harta karun terpendam itu? Dalam perjalanan filologi tersebut, Samil harus memilih apakah kalah pada mereka yang serakah atau mati sebagai petarung. Saya buka pertanyaannya kepada Haris. Dari pengantar tadi dan yang sudah saya baca, novel ini kan berlatar belakang dan bernarasi sejarah. Ada kolonialisme, bahkan kerajaan Damasraya, Singosari juga disinggung di sana gitu. Juga sering mengungkapkan naskah-naskah kuno, ya tadi disebutkan juga perjalanan filologi. Sebagaimana lazimnya, ini tentu lahir dari sebuah riset. Nah, mungkin Aris bisa menceritakan bagaimana melakukan riset tersebut. Apa-apa saja kemudian yang ditemukan sehingga mendapat benang merah untuk membangun cerita dalam novel ini. Silakan Aris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dada Cipta. Beliau wartawan pertama yang menghubungi saya untuk membuat berita tentang Malam Anugerah Sayembara DKJ di bulan Juli tahun 2023. Malam ini saya sangat berterima kasih ya, terutama kepada dua narasumber kita dan kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini di Stefan. Mengenai pertanyaan dari Bang Ganda ya, bagaimana melakukan proses riset, mungkin ini dilakukan secara tidak sengaja, dalam artian saya riset awalnya hanya untuk tulisan jurnalis saya sebagai laporan perjalanan. Di tahun 2023 saya ke Dharmasraya untuk melakukan kunjungan ke 3 candi yang ada di sana. Yang pertama Candi Padang Roco, lalu Candi Pulau Sawah, dan terakhir Candi Awang Maombiak. Lalu sepulang dari sana saya melakukan studi literatur. Saya membaca buku-buku yang menjelaskan tentang sejarah, dan di tahun yang sama akhirnya saya melihat sendiri arca Bhairawa itu menjadi arca paling besar yang sekarang disimpan di Museum Nasional yang dulu ditemukan di Dharmasraya. Lalu saya pikir Jawa masih kalah koleksi untuk sebuah
arca yang sangat besar, bahkan arca Bairawa itu diletakkan di pintu masuk Museum Nasional sampai hari ini. Lalu saat semester 3 kuliah, ada satu mata kuliah saya namanya filologi. Filologi itu mengkaji manuskrip kuno yang akhirnya saya tahu ternyata sebuah manuskrip bisa disebut manuskrip kuno ketika dia berusia di atas 50 tahun. Lalu masa kecil saya di kampung, saya besar di Solok Selatan. Saya hidup dengan dongeng-dongeng masa kecil. Sebelum saya bisa membaca, kakek saya sering mendongengkan saya tentang perjalanan beliau. Beliau bekerja sebagai pengambil walet liar, pengambil hasil hutan. Beliau ngambil madu, kadang ke hutan mencari burung, kadang mencari rotan, apapun hasil hutan. Dan beliau menceritakan sebuah kejadian-kejadian aneh yang beliau alami kepada saya tentang sebuah perkampungan di dalam hutan, tentang adanya beberapa suku-suku yang tidak terekspos, lalu bagaimana hidup di alam liar. Lalu 3 komponen itu, cerita-cerita dari kakek saya, pengalaman saya menemukan dan melihat arca Bairawa, lalu filologi sebagai batang tubuh dari Leiden ini saya padukan agar lebih mendalam untuk sebuah riset. Kemudian saya mulai menelusuri Sawah Lunto yang pada satu kali Sawah Lunto adalah kota yang pertama kali di Sumatera dialiri listrik, dan untuk pertama kalinya di sana juga pernah diadakan pameran mobil-mobil klasik. Sawah Lunto saat itu sangat gemilang sekali, bahkan cadangan batu bara Sawah Lunto dapat memenuhi 85% untuk kebutuhan di Batavia waktu itu. Lalu saya pikir bagaimana saya membuat sebuah novel memadukan hal-hal tersebut. Apakah saya langsung meletakkan tokoh saya di dalam narasi sejarah tersebut, atau saya membuat 2 buah alur yang akhirnya alur tersebut saling ketergantungan atau saling berkelindan. Yang pada akhirnya saya memutuskan untuk alur kedua. Makanya di judul ada judulnya Leiden, ada tahunnya 2020 dan 1920. Untuk riset buku sendiri, dosen-dosen saya banyak memberikan masukan, banyak memberikan referensi kepada saya, selain saya mencari sendiri tentang bagaimana sejarah yang saya pikir tidak terlalu banyak dibahas dalam referensi-referensi sekolah, karena banyak sekali hal-hal yang tidak ada di dalam kelas. Kemudian di tahun 1 tahun kemudian, di tahun yang sama 2023, saya melihatkan draft pertama ini kepada guru saya, Bang Benny Arnas, dan tapi beliau cuma mampu membaca dua draft di awal, karena di Leiden ini ada 3 babak, ada babak 1, babak 2, dan babak 3. 2 babak pertama beliau tamatkan, tapi di babak ketiga waktu itu beliau ke luar negeri dan tidak ada kesempatan untuk membaca. Jadi beliau cuma bilang waktu itu awal tahun 2023 DKJ buka, ya udah kirim aja ke sana gitu. Dan akhirnya manuskrip ini mendapatkan tempat di sana. Jadi kalau untuk riset, saya melakukan 2 hal, datang langsung ke sana, Damas Raya, Sawah Lunto, lalu ada beberapa tempat di kampung saya di Solok Selatan, dan satu lagi riset kepustakaan, itu yang saya lakukan. Mungkin begitu dulu. Oke, Bang 1 Ganda, tahun ya dikembalikan. risetnya ya. Lebih kurang. Lebih kurang. Kemudian kalau kita baca kawan-kawan,
dalam novel ini tokoh-tokoh yang dibangun Aris itu melakukan banyak perjalanan, perjalanan domestik juga ke luar negeri gitu. Banyak tempat yang dikunjungi. Nah, pertanyaannya, Haris sebagai penulis sendiri gitu, untuk menggambarkan tempat-tempat tersebut, untuk menuliskan tempat-tempat tersebut gitu, apakah juga melakukan perjalanan dulu gitu, baru menuliskannya? Seperti misalnya di dalam novel ada masuk ke hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat gitu, apakah sampai juga risetnya ke sana atau ke Leiden juga jalan atau gimana? Silakan, Des. Ya, baik. Untuk Sumatera saya melakukannya, Bang. Kampung saya berada di pinggir Taman Nasional. Jadi ada masa-masa kami ibaratkan dan kami namakan masa-masa berburu kijang atau rusa. Di kampung saya ada bulan-bulan ketika orang-orang pergi berburu rusa. Dan beberapa kali saya ikut sebelum memutuskan sekolah di Agam. Saya beberapa kali ikut dan bermalam di hutan, bagaimana membuat sebuah gantungan di atas pohon untuk tidur, bagaimana mencari jejak jalan pulang dan sebagainya, memberikan pertanda-pertanda. Tapi untuk ke Leiden sendiri ini belum, Bang. Karena ini pure ini bantuan dari Google Maps dan bantuan foto-foto, bantuan narasi-narasi, dan sekali lagi saya diuntungkan dengan editor saya karena dia orang berdarah Belanda, keturunan Belanda, dan editor saya yang mengoreksi banyak hal, lubang-lubang yang saya ciptakan ketika sang tokoh berada di Leiden itu sendiri. Begitu, Bang. Ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari saya untuk Aris. Yang ketiga itu Leiden 2020 1920. 1920 jelas barangkali bagi saya gitu. Pijakannya adalah ada sejarah di sana yang ingin digali, fakta sejarah yang ingin digali untuk dijadikan materi dalam cerita ini gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian 2020 pilihannya gitu untuk menggambarkan fakta hari ini di dalam naskah, dalam novel ini gitu. Kenapa tidak 98 mungkin, 2000 mungkin gitu. Apa yang ingin dikejar dari hal tersebut? Ya, baik. Saya mengambil naskah 2020 ya untuk latar waktu. Sebenarnya kan naskah ini selesai di tahun 2020 babak 1 dan babak 2 2022 itu sudah selesai. Tinggal 2023 saya menyelesaikan babak 3. Untuk pemilihan sendiri pertama karena dia 100 tahun. Jadi saya ingin melihat bagaimana Indonesia ditarik setelah 1920 ketika Belanda menerapkan politik etisnya dan menerapkan proyek 3 serangkainya, pembangunan tambang batu bara, lalu rel kereta api, dan pembangunan pelabuhan Imhaven atau Teluk Payur sekarang. Lalu di tahun 2020 saya memilih ini karena sebuah kedekatan. Saya pikir dengan saya menerbitkan, awalnya saya tidak ingin novel ini atau tidak meniatkan novel ini akan dikirimkan ke sayembara dan sebagainya. Saya hanya menulis untuk sebuah kesenangan saja, tidak karena saya tahu Dewan Kesenian Jakarta ada sayembara itu dari Bang Benny Arnas juga. Saya tidak tahu apakah itu sebuah perlombaan yang ternyata sangat besar sekali. Saya menulis karena saya ingin menerbitkan novel di Mayor itu saja ketika itu. Dan 2020 saya pikir adalah masa-masa yang banyak waktu yang saya bisa pakai untuk menulis. Karena itu saja sebenarnya, Bang. Jadi tahun 2021, 2022 itu masih semester-semester awal yang belum dibebani oleh tugas,
punya banyak waktu untuk menulis, membaca buku, menyelesaikan riset dan sebagainya. Jadi itulah mengapa tahun itu dipilih, Bang. Karena itu juga rentang 100 tahun dari 1920. Ya. Lalu seperti yang Aris bilang, Aris sampaikan tadi, saya orang pertama yang menghubungi dan mungkin menulis Aris yang menang itu, dan ada catatan Dewan Juri yang kemudian saya kutip dalam liputan saya tersebut. Kira-kira seperti ini. Meskipun begitu, seringkali terlihat kesamaan pada cara pandang, gaya bicara, dan sikap di antara tokoh-tokoh tersebut. Maksudnya tokoh-tokoh yang dibangun Haris dalam ceritanya. Terlepas dari perbedaan mendasar yang mereka miliki. Poin lain yang menjadi perhatian khusus adalah terlepas dari penjabaran cerita dengan ritme yang sabar dan telaten, pada beberapa bagian terdapat adegan-adegan yang terkesan terlalu kebetulan dan fantastis, yang mungkin dihadirkan untuk menguatkan unsur misteri dan kejutan dari cerita detektif, tetapi terbaca janggal untuk sebuah cerita yang dinarasikan dengan pendekatan realisme. Ini kan pernyataan juri ketika di Sembara Novel DKJ. Lalu ketika ini akan terbit atau mau dijadikan buku gitu, ada enggak perubahan-perubahan kemudian yang mengakomodir catatan-catatan juri atau termasuk juga barangkali editornya gitu? Seberapa besar, seberapa persen gitu? Kalau untuk persen itu besar sekali, Bang, karena dari editor sendiri bilang pertama ini novelnya novel tebal sekali dan sangat susah untuk menjualnya. Bahkan Gramedia yang sebesar itu masih memikirkan hal-hal yang seperti itu. Memikirkan bagaimana cara menjual novel setebal ini bisa laku begitu. Opsi awal yang coba dilakukan, gimana ini kalau dipecah begitu. Ini kan ada 3 babak, jadi kita pecah aja jadi 3. Tapi konsekuensinya ketika babak 1 tidak laku, otomatis babak 2, babak 3 tidak akan diterbitkan. Atau bisa saja diterbitkan tapi dengan jumlah eksemplar yang sangat sedikit sekali. Dan itu juga akan memakan waktu yang lama karena untuk 3 buku otomatis akan membutuhkan desain cover 3 desain cover atau 3 cover. Dan akhirnya ini diubah dari gaya bahasa yang terlalu sangat ilmiah dan sangat membosankan, sangat dilembutkan sehingga di bagian belakang buku ada rentang usia dibuat oleh Gramedia itu U13+. Artinya ini buku bisa dibaca untuk anak usia 13 ke atas. Ini salah satu strategi yang digunakan oleh Gramedia bagaimana sebuah novel tebal terasa ringan, yaitu dengan menyederhanakan banyak hal dan menghapus hal-hal lain di dalam ini. Untuk draft yang dikirimkan ke DKJ ada 442 halaman kan, Bang. Itu masih dalam format kertas A4. Jadi kalau dikalkulasikan menjadi sebuah novel di ukuran seperti ini bisa jadi 600 lebih. Tapi banyak hal yang dipotong, banyak kejadian-kejadian yang dipotong, lalu perbaikan-perbaikan, apalagi di babak pertama menjelang akhir ketika tokoh berada di Leiden itu banyak sekali adegan yang dipotong, lalu di babak ketiga banyak sekali yang dipotong, dan akhirnya ini menjadi 552 halaman yang sudah jadi, Bang. Jadi apakah komentar pertanggungjawaban juri menjadi landasan untuk memperbaiki novel ini? Ya, tentu saja. Karena dari sana tentu memudahkan kerja editor sehingga udah diberi kompas oleh Dewan Juri ini yang harus diperbaiki, ini lubang-lubang yang harus diperbaiki. Tapi selain itu juga pengupayakan bagaimana novel ini tidak mungkin berat karena ini dari genre saja, genre yang sangat mungkin tidak banyak penulis Indonesia yang menggarapnya historical fiction ini, tapi ya udah kita coba aja dengan novel setebal ini kita sederhanakan bahasanya sehingga bisa diserap oleh anak usia 15 tahun dan alhamdulillahnya ini sesuai dengan apa yang direncanakan begitu, Bang.
Ya, terima kasih Aris, dan apa-apa yang telah dipaparkan Aris sebagai pembuka diskusi ini banyak. Saya mencatat beberapa hal, kawan-kawan mungkin juga menyimaknya dengan baik dan mencatatnya untuk nanti mempertanyakan atau barangkali ikut mengulas. Tapi sebelum kepada kawan-kawan semua, para hadirin dan hadirat yang hadir di Stefa Cahaya Asia ini, saya memberi kesempatan kepada pembicara pertama yang paling cantik karena di antara laki-laki ini. Bunga sebagai mahasiswa sastra Indonesia yang belajar membedah sebuah karya. Ya, tentu Bunga punya pandangan-pandangan sebagai pembaca yang tidak sekedar menikmati cerita yang disajikan, tapi pembacaan yang kritis. Tadi Aris berapa yang saya sebutkan, ada alur saling berkelindan, berketergantungan, dan banyak hal dipotong dalam pengeditannya, penyuntingannya. Bunga sendiri seperti apa melihat novel-novel ini? Ya tentu saja dari sudut pandang ilmu kesusastraan. Silakan, Bunga. Oke, terima kasih kepada Bang Ganda. Sebelumnya saya sebagai pembicara di sini cukup tersanjung ya Bang. Sebab beberapa tahun yang lalu mental saya pernah hancur di depan sini dan saya nggak berani datang ke Stefa itu sekitar 6 atau 1 tahun gitu kan, 6 bulan atau 1 tahun. Dan ternyata orang yang membuat mental saya hancur itu sekarang berdiri sebagai moderator dan saya sebagai pembicara. Itu rahasia, jangan disebut. Oke. Biar jadi rahasia kita berdua. Rahasia umum sih Bang, Abang ceritakan ke semua orang dengan menghilangnya saya gitu. Yang pertama tentu kita mengucapkan selamat kepada Haris atas launchingnya novel ini setelah memakan waktu editorial selama 2 tahun dari tahun kemenangannya 2023, dan selamat atas penghargaan yang diterima dari Balai Bahasa Sumatera Barat sebagai penulis muda berbakat gitu. Tujuan kita di sini kan sebagai apresiasi kritis ya Bang. Kalau apresiasi, saya rasa dengan membeli buku yang asli, dengan membacanya, itu sudah merupakan apresiasi kepada penulis. Tapi kritis di sini bukan hanya sekedar tentang pembacaan, tapi juga analisis yang kita harapkan nanti ke depannya masukan-masukan itu berguna bagi Haris sebagai penulis dan berguna untuk masa depan kesusastraan di Indonesia, terutama Sumatera Barat. Karena sejak dahulu kala Sumatera Barat itu geser sini Bang biar nampak fotonya sama Johan Arda. Okay. Sejak dulu Sumatera Barat itu dikenal banyak melahirkan sastrawan besar. Mengenai sinopsis buku ini sudah dipaparkan juga oleh Bang Ganda dengan membaca bagian belakang novelnya, dan saya rasa itu sudah cukup menggambarkan apa sebenarnya isi dari buku ini. Lalu dari yang kita dengarkan dari penulis sendiri, bagaimana proses kreatifnya hingga novel ini jadi, saya patut kasih apresiasi lagi karena Haris tidak sekedar menulis, tapi juga menjelajahi tempat yang bisa ia jangkau gitu. Contohnya di Sumatera, dari klaimnya bahwa dia melakukan mungkin bisa dibilang petualangan untuk melihat tempat-tempat tersebut. Dan ya, untuk pembacaan novel ini sesuai dengan label umurnya, bisa dimengerti oleh anak-anak 13 tahun ke atas. Namun, mempertimbangkan novel ini sebagai pemenang sayembara DKJ dan dari klaim Haris barusan,
agaknya ada catatan dari Dewan Juri yang Haris katakan sebagai pertimbangan dalam merevisi novel ini, di mana artinya novel ini berbeda gitu dari apa naskah yang Haris serahkan dan bagaimana bukunya jadi. Tapi ketika saya membaca catatan pertanggungjawaban Dewan Juri dan ketika saya membaca buku ini, saya melihat sejujurnya Haris justru tidak terlalu mempertimbangkan hal-hal tersebut. Mengapa demikian? Dari tokoh-tokoh secara intrinsik nih kita lihat dari tokoh-tokoh yang ditampilkan, saya melihat bahwa tidak ada terlalu beda antara tokoh 1 dengan tokoh 2 dengan banyaknya tokoh yang kalau saya tidak salah itu sekitar 25 orang. Terlalu banyak menurut saya dan saya sendiri pun bingung sebenarnya siapa tokoh utama di dalam novel ini. Apa yang ingin dikejar dalam novel ini dan alih-alih Syamil membawa kita untuk menjelajahi, saya rasa justru Alex yang membuat kita menjelajah di dalam novel ini. Mungkin untuk pembukaan sedikit dulu, bisa kita lanjut ke pembicara selanjutnya, Bang. Segitu saja. Untuk pembukaan. Oke, terima kasih Bunga. Lanjut kepada pembicara kita kedua. Pembicara kedua kita mana betul? Ya, betul yang keduanya. Silakan untuk Ilhamdi. Saya tahu dia banyak baca tentang sejarah. Dia juga pembaca yang cukup kritis terhadap karya-karya sastra yang dia baca dan mungkin bisa melakukan banyak perbandingan terhadap novel-novel yang telah dia baca dengan Leiden sendiri. Silakan. Oke. Terima kasih Bang Ganda. Selamat malam kawan-kawan. Haris, Bunga. Ya sama seperti Bunga, saya ingin mengucapkan selamat kepada Haris meraih juara 2 di Sayembara Novel DKJ, kemudian juga penghargaan dari Balai Bahasa. Tapi pertama sebelum saya masuk kepada hasil dari pembacaan saya, oh ya tadi saya sudah nulis makalah, sudah saya kirim ke Ica, Bang Ganda, ke Bunga juga. Tapi itu masih masih catatan kasar dan masih catatan awal gitu. Sebelumnya saya pengen nanya dulu ke Haris, proses editingnya ini berapa lama, Haris? Oh iya. Langsung aja, Bang. Ya, kalau proses editing itu 1 tahun lebih kurang, Bang, karena sejak naskah itu diberikan di tahun 2023 itu kan udah akhir tahun dan habis gitu, jadi belum diapa-apain, baru mulai lebih kurang 1 tahun pengeditan itu, Bang. Jadi dari 2024 Ya, bulan Februari dan sampai terbit di November. Tapi terakhir mengedit itu di September. Oh ya, 1,5 tahun lah ya. 2025 berarti. Ya. Ya, satu tahun lebih gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini. Bahasa apa yang digunakan Alex saat berbicara dengan Daan, Maria, dan Amir? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Lalu bahasa apa yang digunakan Edi saat berbicara dengan Arbi? Dengan Arbi. Dengan Arbi. Masih bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia, oke. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena begini, saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Bunga tadi. Sebenarnya konteks perayaan sastra itu kan tidak sekadar hore-hore selamat, puja-puji, nggak seperti itu ya. Apakah itu ada? Iya ada, kan, tapi itu menjadi bagian dari iklim perayaan sastra. Secara lebih luas, perayaan sastra itu kan juga memantik tentang bagaimana pembacaan kritis dan bagaimana logika penulis dapat dipahami oleh pembaca. Nah, ketika saya membaca
hal pertama yang saya baca sebelum saya baca novelnya, saya baca dulu pertanggungjawaban Dewan Juri. Naskah ini menjadi menarik bagi Dewan Juri karena ada pilihan tema, meskipun pilihan tema itu tidak menjadi salah satu indikator penilaian, kata Dewan Juri. Lalu Dewan Juri menyatakan bahwa ini adalah novel sejarah, fiksi sejarah dan detektif. Hal yang saya lakukan adalah saya berupaya mengingat-ingat apa sih fiksi sejarah, sesuatu yang terjadi di masa lampau, lalu kemudian ditulis dalam sebuah karya sastra, novel, lalu kemudian bagaimana sih novel detektif. Ada beberapa pilihan, tentu yang paling utama itu adalah Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, kemudian juga Auguste Dapin, dan yang lain-lain, termasuk juga 24 Jam Bersama Gaspar. Itu kan juga termasuk novel detektif kan ya, Gaspar. Hanya saja, saya tidak menemukan apa yang dikatakan oleh Dewan Juri dalam novel ini. Dewan Juri menyebut ini adalah sebuah fiksi sejarah. Proses pembacaan saya pada buku ini lebih dari 1 bulan. Kenapa lama? Karena saya harus meng-cross check satu persatu kebenaran dari fakta sejarah yang dilemparkan. Kemudian, ketika itu terjadi, ternyata ada beberapa irisan di dalam fakta-fakta sejarah ini yang sebenarnya itu, ya saya dikatakan oleh Bang Ganda tadi, saya kebetulan akademisi. Ada beberapa hal yang terdapat di dalam naskah ini yang kemudian itu menjadi materi dalam perkuliahan. Yang pertama itu soal PID. PID apa ini arti PID ini? Hampir terbaca PDI. PID itu secara harfiah kan Dinas Intelijen Politik. Secara sejarah PID itu sudah dibubarkan sejak April 1919, dibentuk 16 Mei 1916 dan dibubarkan April 1919. 24 September 1919 itu dibentuk ARD, Algemeen Recherchedienst, Dinas Penyelidikan Umum, karena kita dijajah Belanda tapi kita nggak diajar bahasa Belanda ya, jadi saya agak susah bacanya. Nah, kemudian pertanyaan saya mulai begini, atas dasar apa kemudian Alex mengakui dirinya itu sebagai anggota PID di saat PID itu sendiri sudah bubar? Nggak ada lagi PID di sana, karena kalau seandainya kawan-kawan baca kesaksian orang-orang yang pernah hidup di kelompok intelektual lapisan pertama Indonesia, PID itu menjadi sebuah organisasi yang sangat menakutkan, ya Kenpetai lah kalau di Jepang. Kalau Bang Rory zaman mudanya itu ketemu dengan Kenpetai. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya lagi, narasi di dalam novel ini kan menyatakan bahwa Syamil itu pintar, penulis, segala macam. Akan tetapi Syamil bahkan tidak pernah mempertanyakan kenapa di tahun 1919 itu Alex masih mengatakan dirinya adalah PID. PID udah nggak ada lagi di zaman itu. PID sudah dibubarkan. Meski saya beri rujukan-rujukan lain, misalnya seperti Matumona di dalam Pacar Merah, buku pertama, di halaman 30-an kalau saya tidak salah, waktu itu latar belakangnya di Siam. Ada seorang agen PID, katanya. Matumona menulis demikian. Apakah kemudian di tahun 1930 masih ada PID? Ternyata ketika kita baca lagi, baik itu di dalam karya-karya sastra yang dilahirkan di 2 dekade awal di abad 20, ternyata orang-orang masih menyebut ARD itu sebagai PID. Karena apa? Ada memori kolektif masyarakat tentang betapa kejamnya PID, sehingga ketika dia berganti nama pun dia tetap disebut PID. Akan tetapi, kalaulah seandainya novel ini menyebut PID dari lidah seorang yang bukan anggota PID masyarakat, saya bisa menerima itu. Akan tetapi ini disebut sendiri oleh seseorang yang
merupakan anggota PID. Saya mulai berpikir seperti ini. Saya rasa kita semua Om Kawi tentu pernah ini ya, cukup hafal mungkin cerpennya Nafis tentang si Patai. Bagaimana kemudian Nafis jelas-jelas mempelintir bahwa si Patai itu sebenarnya dia nggak mati. Yang digorok oleh Belanda dan kepalanya diarak keliling kampung itu adalah bujang Patai, bukan si Patai. Akan tetapi ada motif politik di situ. Ada motif politik. Nafis mempergunakan si Patai dan peristiwa penyerangan di daerah Pauh dan kemudian si Patai itu mati di daerah Maransi. Itu kan sebagai sebuah alat untuk secara kias menyatakan bahwa wah, korupsi itu ada kok di level terendah pemerintahan, bahkan ketika ditangkapnya seorang bandit besar. Saya berparadigma seperti itu. Saya menjaga cara berpikir seperti itu sepanjang narasi ini. Karena kalau kita lihat, sebenarnya novel-novel fiksi sejarah, mereka kan bermain di wilayah itu. Katakanlah kemudian Dan Brown, Robert Alexander dengan The Rasputin Daughter-nya, bagaimana kemudian Robert Alexander itu membalik logika mistik tentang si Grigori Rasputin melalui sudut pandang anaknya, si Maria Rasputin. Kemudian bagaimana kemudian ketika membaca Steve Berry, The Templar Legacy, The Ember Room, bagaimana kemudian ada ruang kosong sejarah yang diisi dan kemudian dipelintir sehingga menghasilkan alternatif pembacaan baru. Saya menjaga narasi itu di kepala saya. Akan tetapi itu nggak berlangsung lama ternyata. Ketika Alex itu sampai di Emmahaven, dia kan bilang bahwa Alex itu harus melapor ke kantor reserse di Emmahaven. Pertanyaannya begini, reserse itu kan di kepolisian. PID itu dia bagiannya dari apa sih? Apakah dia bagian kepolisian? Ternyata tidak. PID itu adalah bagian dari kejaksaan, badan kejaksaan. Kepada siapa dan di mana seharusnya Alex itu melapor? Ya kantor kejaksaan. Apakah ada kantor kejaksaan di sekitar Bukit Putus, di sekitar Teluk Bayur? Enggak ada. Apa rujukannya? Baca Rusli Amran. Posisi pengadilan, Radvan Justisi, kemudian kejaksaan dan penjara itu berada di sekitar Muara. Itu sangat jauh dari Emmahaven. Dan saya kemudian mulai meragukan, apakah ini sebuah metode pelintiran sejarah, ataukah kemudian ada terjadi sebuah anakronisme. Dugaan anakronisme saya itu berlanjut di halaman-halaman berikutnya. Misalnya seperti apakah Hindia Belanda merekrut seorang Belanda Totok? Belanda Totok ini istilah untuk seorang Belanda asli. Sekali lagi saya katakan istilah untuk Belanda asli yang nggak ada darah campuran untuk menjadi intel di PID. Jawabannya tidak. Karena apa? Syarat untuk jadi intel PID ada 4 tingkatan. Yang level ketiga itu adalah agen. Alex itu adalah agen. Agen PID syaratnya adalah ngerti bahasa masyarakat lokal. Karena dia akan jadi intel. Bayangin, apa yang akan didengar oleh Alex? Apakah kemudian Alex bisa menjadi agen PID yang layak untuk itu? Mengapa ini kan relate dengan pertanyaan awal saya tadi. Apa bahasa yang digunakan Alex ketika berbicara dengan si Daan, si Maria, Amir? Kata Haris, dia menggunakan bahasa Indonesia. Saya coba cross check. Satu-satunya kurikulum yang ada di Belanda itu yang mempelajari bahasa Melayu pasar itu adalah Indologi. Dan Alex tidak diceritakan latar belakang pendidikannya apa. Satu-satunya Indologi. Dulu kenapa orang sarjana hukum dulu itu pintar-pintar? Karena S1-nya hukum itu bukan S1. Hukum itu adalah jenjang S2. Semua orang yang belajar hukum sampai di tahun 1958 kalau saya nggak salah, itu harus kuliah Indologi dulu. Indologi itu isinya itu sastra, budaya, filsafat, lokal wisdom dari
Hindia Belanda. Dan dari itu kemudian saya meyakini bahwa novel ini mengandung sebuah anakronisme akut, sangat akut. Segitu aja dulu. Terima kasih Aris, Bunga, Ilhamdi. Belum saya akan saya lemparkan kepada para audiens, sahabat-sahabat Stefa yang tercahayai. Bunga, ya tadi Haris juga sudah ungkapkan, ini cerita yang berkelindan, bergelantungan, berketergantungan gitu. Basi kayu. Tapi pembacaan saya itu malah di antara babak 1 dan babak 2 ada keterpisahan, dan saya ceritanya terpisah. Satu menceritakan tentang persoalan mengangkat pencarian harta karun, jelas-jelas disebutkan emas di sana gitu, berbatang-batang emas 5 kilo, 5 peti atau apa gitu. Lalu kemudian di babak 2 dan 3 yang baru saya baca sampai bab 10 gitu, itu soal pencarian ambas, sebuah negeri yang gaib gitu, kerajaan yang gaib, kaya raya tapi tidak mau hidup modern gitu. Apakah memang Bunga melihat ada yang berkelindan atau pembacaan saya saja yang salah? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Bang Ganda tadi, saya ingin menyampaikan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh Haris. Haris jelas-jelas mengatakan bahwasanya bahasa yang dia gunakan oleh si Alex dan Daan ini bahasa Indonesia. Padahal kalau melihat kita runutan waktunya, itu Alex datang ke Indonesia sekitar tahun 1920 sampai 1921, karena dia bilang ya 1,5 tahun, karena dia bilang dia tugas selama 1,5 tahun. Namun sepertinya selain Haris saya pikir cacat dalam memahami fakta sejarah, Haris juga cacat memahami isi novelnya sendiri. Sebab dalam buku ini jelas-jelas Alex menyatakan bahwa dia menggunakan bahasa Melayu yang dia pelajari sewaktu di PID, sewaktu pendidikan di PID, bukan bahasa Indonesia ketika berdiskusi dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Lalu mengenai kita tarik ke alur yang ditanya oleh Bang Ganda tadi, betul, saya merasakan bahwasanya antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 itu ada 23 bab, bab 2 bagian kedua ada 20 bab, bagian ketiga ada 23 bab. Tidak berkesinambungan, tapi dari pertengahan babak kedua sampai pertengahan babak ketiga itu baru saya melihat justru harusnya babak itu dijadikan satu babak, bukan dipisah. Pertanyaan saya pada novel ini, kita awalnya dikasih asumsi, dikasih narasi untuk mencari harta karun. Tapi yang bagi teman-teman yang sudah membaca ataupun membaca sebagian juga pasti merasakan bahwasanya pada novel ini kita hanya diajak berputar-putar mengelilingi ranah Sumatera, tapi tidak menemukan gitu loh apa yang dicari. Mengenai harta, ada yang bilang harta itu ditimbun di sebalik gua di balik air terjun. Ada yang menyebutkan bahwasanya menyelam ya itu di bawah air terjun dan ditaruh di dekat air terjun. Tapi ketika pencarian itu, ketika Syamil, Arbi, Edi, siapa berlima, Mariati dan Kasman ke sana, alih-alih masuk ke sana melalui air terjun, mereka malah tiba-tiba sampai setelah melewati batang sungai yang ternyata mengalir menuju negeri Ambes itu, dan katanya tersambung ke lautan gitu. Terus saya bingung, jadi apa guna peta yang dibilang sama Arbi, yang dianalisis oleh Arbi? Saya pikir ada juga beberapa catatan di sini bahwasanya buku ini alih-alih digambarkan dengan narasi yang atau penceritaan yang cukup baik,
tapi terasa seperti Wikipedia. Mengapa saya katakan demikian? Ada beberapa bagian narasi yang harusnya disampaikan dalam model percakapan, tapi oleh penulis dibuat dalam bentuk narasi, dan ada narasi yang harusnya ada percakapan yang dijadikan dari sudut pandang narator, malah dari sudut pandang tokoh begitu. Dalam penilaian, sejujurnya jika saya jadi juri, ini merupakan sesuatu yang fatal itu. Bagaimana bisa sebuah cerita tidak runut dan tidak mengikuti tema atau detektif yang ingin disampaikan. Lalu alih-alih saya ingin merasa tegang, saya justru dibuat bingung dengan detektif mistis di sini. Ada bagian yang menurut saya lucu, ketika Arbi dan Syamil itu pergi mengambil air, Arbi tiba-tiba bilang dia punya indra keenam. Ada hantu di belakangmu, perempuan gitu kan, di atas tanah atau di atas pohon gitu. Dan baru setelah itu tiba-tiba si Syamil ini merinding gitu. Dan tiba-tiba entah pingsan atau balik. Terus ada juga bagian menurut saya tidak masuk akal ketika saya singgung soal pembagian tokoh. Tokoh di sini suka main tebak-tebakan nih kayaknya Bang, suka mengetes si Syamil yang katanya cerdas ini, tapi saya pikir lebih pintar Arbi dibanding Syamil gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Bunga. Dan untuk Ilham, ya bicara tentang fakta sejarah PID dan ya berapa hal yang mungkin dipelintir atau direduksi atau dihilangkan atau apalah bahasanya tadi. Dan saya juga menemukan juga, mungkin Haris bisa memberi penjelasan nanti gitu soal yang dihilangkan Haris dalam 2020 itu COVID gitu, tapi sama sekali tidak menyinggung COVID ya, dalam artian COVID itu mempengaruhi banyak hal, gaya hidup. Kemarin saya tanya anak yang sekolah tahun 2021 kuliahnya, 2021 gimana kuliahnya? Oh, masih daring Bang. Itu. Tadi Ilham mempertanyakan juga, mengulas juga soal kejanggalan-kejanggalan yang dari sisi fakta sejarah. Tapi mempelintir tadi dicontohkan juga, Ilham contohkan juga mempelintir, Nafis pun melakukan. Artinya kan enggak masalah, enggak apa-apa. Terus apa masalahnya? Saya mau jawab. Nah, tunggu dulu. Ya, silakan. Siapa? Saya. Oke, saya dulu. Oh ya, ada satu hal yang terlupa tadi. PID di dalam tata kelola aparatur negara di zaman Hindia Belanda, PID itu terpisah dari CID di Belanda, Central Inlichtingendienst, yang berada di bawah Departemen Perang, dan itu terpisah, nggak ada hubungan. Berbagi informasi oke, karena Belanda melakukan itu dengan MI6 waktu Perang Dunia. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Bang Ganda, ya Nafis aja memelintir. Apa sih yang tidak dipelintir dalam karya sastra gitu? Karya sastra itu kan sebenarnya bagaimana tanggapan reflektif penulis terhadap peristiwa. Nafis memiliki motif ideologis di sana. Dia memiliki motif politik bahwa yang ingin disampaikannya adalah korupsi itu ada kok di mana-mana. Ketika dari Batavia dikirimkan sejumlah uang untuk menumpas si Patai, akan tetapi kemudian pemerintah lokal di Padang pada saat itu masih Pariaman ya waktu itu, di daerah Maransi, itu justru menangkap seseorang yang sama sekali bukan Patai, si Bujang Patai, sehingga ada motif ideologi politiknya di sana. Itu yang ingin disampaikan oleh si Nafis. Kemudian ketika kita bincang lagi alternatif yang lain, misalnya ada Pintu Anugrah juga pernah melakukan itu. Akan tetapi Pintu tidak melakukan di dalam Jemput Terbawa, Pintu tidak melakukan pelintiran. Akan tetapi hemat saya ada ruang yang dia isi sehingga menghasilkan suatu percabangan dengan tokoh utama di dalam novel itu
hal yang sama itu juga dilakukan oleh Robert Alexander. Dia membalikkan mistifikasi orang-orang terhadap Grigori Rasputin yang dianggap begitu klinik. Tampillah Grigori Rasputin sebagai manusia biasa seperti apa yang dinarasikan dari sudut pandang Maria Rasputin. Akan tetapi saya tidak menemukan ideologi politik itu. Tidak ada motif apa-apa di balik ini. Semula saya memang menjaga itu Bang Gana. Saya menjaga bahwa penulisnya ingin memberikan sebuah alternatif atau ingin menabrak fakta-fakta sejarah yang ada. Akan tetapi tabrakan fakta sejarah itu pun gunanya juga nggak ada. Justru saya tadi katakan pada si Fadli, saya nggak datang waktu diskusi di Lukaku, akan tetapi saya dapat makalahnya. Saya menjawab apa yang dipaparkan oleh Fadli. Fadli membuka kemungkinan adanya lahirnya sequel dari buku ini. Akan tetapi tanpa disadari Haris, saya rasa peluang untuk menghasilkan sequel itu sama sekali sudah tamat, habis. Karena apa? Narasi-narasi gigantik tentang Syamil cerdas, Syamil ini, segala macam. Bahkan terhadap detail yang kecil aja, dia nggak tahu tentang itu. Nah, sejauh apa kemudian pelintiran sejarah ini berhasil? Ya saya sebenarnya kalau dikatakan ini novel 13 tahun, batas usianya 13 tahun, menurut saya berbahaya juga ini. Kenapa saya katakan ini berbahaya? Bayangkan dengan tingkat literasi yang saya nggak tahu itu kan, ada postingan di media sosial di suatu stasiun gitu, tempat bersihin keringin payung dijadiin tempat sampah. Di negara seperti Indonesia yang wakil presidennya aja nggak suka baca, akan seberbahaya apa novel ini? Akan seberbahaya apa novel ini? Menurut saya ini genre dewasa. Genre dewasa untuk orang-orang yang membacanya secara kritis. Ketika orang-orang membaca kritis, di sanalah orang-orang tahu ada sebuah kesalahan di sini. Kemudian kalau seandainya di awal halaman awal saja novel ini memiliki banyak kecacatan dari segi sosiokultural. Misalnya ketika Alex itu diceritakan bahwa Hindia Belanda itu mungkin akan merdeka. Hah, apa? Merdeka gitu kan. Alex itu kaget. Saya rasa Haris harus baca Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, dan kemudian yang paling ringan itu bacalah Elin Utrecht, Melintasi Dua Zaman. Apa yang terjadi pada periode itu? Orang-orang Belanda pun nggak tahu merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka dari apa? Yang mereka tahu periode 1900-an ketika politik etis itu membangkitkan ekonomi, adanya transmigrasi, edukasi, dan irigasi, orang-orang menikmati zaman enak. Ketika itulah ada orang-orang yang lapisan masyarakat yang kemudian menjadi kolaborator untuk mempertahankan Belanda. Ketika itulah orang-orang tetap bertahan di KNIL. Kan peristiwa ini yang menjadi sebuah friksi di dalam Marah Rusli, Siti Nurbaya. Saya tidak menemukan apa-apa. Motifnya saya tidak menemukan apa-apa. Oke. Lalu ini fakta sejarah yang mungkin direduksi, dipelintir atau dihilangkan demikian. Yang mana artinya kan boleh gitu kan? Boleh-boleh saja, akan tetapi harus ada motifnya. Iya, selain motifnya apa? Apa boleh misalnya kita buat cerita tentang kemerdekaan Indonesia yang proklamasinya tanggal 16 September, sementara faktanya yang sebenarnya terjadi itu 17 Agustus gitu. Boleh saja, kalau seandainya ya saya baru merasa merdeka tanggal 16 September. Ini tanggal 17 Agustus 1945 saya masih di penjara misalnya. Ini pembacaan proklamasinya gitu. Itu kan kalau sejarawan Dedi Arsa bilang itu fakta keras yang tidak bisa diubah-ubah walaupun itu dalam karya fiksi gitu. Begini. Dalam pengamatan saya, konteks pembacaan sebuah karya itu dia terbagi kepada beberapa fakta, fakta notoir gitu. Fakta yang udah pasti, hujan itu basah, api itu membakar. Ada fakta-fakta notoir di dalam sejarah itu yang nggak bisa dinego. Kecuali misalnya kita tafsir ulang
Malin Kundang lah. Nafis lagi itu Malin Kundang. Yang durhaka itu sebenarnya bukan Malin Kundang tapi ibunya. Akan tetapi kalau seandainya kita tafsir ulang, sebenarnya nggak ada itu 17 Agustus itu AI misalnya. Ada alien gitu kan. Alien kemudian itu di AI. Bagaimana kemudian sebuah fakta notoir itu bisa kemudian dibantah dengan sebuah novel? Tentu dia harus meniscayakan sebuah motif. Ya. Oke, poinnya dapat. Ya silakan Bunga, gimana menurut Bunga soal fakta itu? Soal fakta bagaimana dari apa pertanyaan yang Bang Ganda sampaikan, yang saya tangkap itu Bang Ganda sebenarnya ingin bertanya bagaimana sastra masuk ke dalam ranah sejarah atau sebaliknya bagaimana sejarah masuk ke dalam ranah sastra. Ya ini sudah seperti disampaikan oleh Bapak Ilham Diputra tadi, bahwa fakta-fakta keras itu bisa dibantah jika memang diperlukan dalam kepentingan novel tersebut. Nah, lalu sejauh mana sebenarnya sejarah bisa dirubah dalam sastra? Untuk fakta-fakta keras, bagaimanapun itu pasti akan ada pergolakannya karena tidak sesuai data. Nah, sastra masuk di sini melalui misalnya nih sebagai contoh supaya bisa lebih dipahami. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kita semua sepakat proklamasinya tanggal segitu. Tapi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu digaungkan oleh kaum-kaum elit terpelajar. Apakah catatan sejarah ditulis berdasarkan pandangan mereka? Jelas gitu kan. Tapi apakah kemerdekaan yang disampaikan oleh kaum elit ini sama dengan kemerdekaan yang dirasakan oleh kaum buruh seperti supir, asisten rumah tangga? Kan hal-hal dari pandangan mereka tidak disampaikan gitu. Nah, dari situlah sastra masuk, memberi pandangan yang belum disampaikan oleh atau masih abu-abu oleh yang lainnya. Dan di buku ini dibilang fakta sejarah yang menabrak fakta sejarah ada banyak sekali. Ada 3. Yang pertama sudah saya sampaikan tentang bahasa yang dibilang Haris bahwasanya bahasa yang dipakai bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia sendiri itu baru dirumuskan dan diputuskan dipakai sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua. Anak SD pun tahu itu 1928 dan ini buku tahun 1920-21. Lalu fakta bahwa si Alex ini datang ke Indonesia disuruh untuk mengawasi seorang Tan Malaka yang di Delhi lagi jadi guru SD pada saat itu. Padahal Tan Malaka itu baru berpengaruh setelah dia pulang belajar dari Moskow kalau saya tidak salah. Dan itu Komintern, dan itu pun setelah dia keluar dari partai yang tidak boleh disebut namanya. Oke. Lalu ada logika yang kurang masuk, logika yang bertabrakan dengan sejarah juga, bahwa si Alex disuruh mengawasi Rasuna Said yang saat itu berumur 10 tahun. Bro, menstruasi aja dia belum gitu loh. Apa yang mau diawasi? Kecuali umurnya udah 15 atau 16 tahun, pikirannya mulai terbentuk, masa-masa dewasa atau mulai terlihat karena sudah lewat masa labilnya, atau dia sudah mendapatkan pendidikan di Padang Panjang sana, itu baru bisa kita lihat. Kalau tahun segitu berdasarkan fakta umurnya saja, harusnya ya memang betul bapaknya masihnya harus diawasi gitu loh. Mungkin dari saya segitu dulu. Dan nggak ada juga yang ngawasin. Ya, oke. Iya, nggak ada diawasin jadinya. Udah mulai ada diskusi di antara kita. Sepertinya kawan-kawan mau ikut terlibat, tapi sabar dulu. Aris harus jawab pertanyaan saya tadi dulu dan merespon apa-apa yang telah menjadi ulasan dari 2 pembicara kita. Silakan, Riz. Baik, terima kasih Bang Ganda. Terima kasih juga Bang Ilham, Kanda saya, dan Bunga. Sebenarnya dari awal ya, sebelum saya menjawab Indonesia. Indonesia itu kan belum ada tahun
1920, ya otomatis Melayu. Lalu ada tadi tentang bahasa. Di dalam Leiden, Alex itu disebutkan dia lulusan Institut Kolonial. Dan di Institut Kolonial dia diajarkan bahasa. Itu jawaban saya. Dan teman-teman bisa cek dan bisa cek dimanapun, bahkan seperti buku-bukunya Catherine van Moppes yang dia menulis Emily Jawa. Suaminya juga lulusan Institut Kolonial yang diutus ke Hindia Belanda ketika itu untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kolonial. Lalu masalah PID, saya teringat dengan diskusi Bang Pinto Anugrah, bukunya Segala yang Dihisap Langit waktu itu diadakan Dinas Kebudayaan. Dan saya ingin menjawab atau memakai bahasa yang dipakai Bang Pinto, karena waktu itu ada Bang Deddy Arsya jadi pembedah, lalu ada Unika Bati, 4 orang waktu itu kalau tidak salah. Bang Pinto merespon dengan sebuah perkataan yang saya sangat suka sekali. Saya tidak berangkat kosong dalam menulis buku ini. Beliau menjawab dengan hal-hal seperti itu. Apakah saya tidak memikirkan PID? Apakah saya sebuta itu dengan PID yang dibubarkan tahun 1919? Tentu saja tidak. Tapi apakah fakta yang disampaikan kanda saya, Bang Ilham, itu benar? Benar, karena setelah 1919 yang dipakaikan adalah ARD. Tapi dalam masyarakat kebanyakan, anggapan terhadap intelijen itu tidak berubah sama sekali dan tetap dianggap dia seorang PID. Lalu ada dari Bunga tadi tentang bahasa juga sama, lalu ada tentang 3 hal tadi yang sudah sekalian saya jawab dengan pernyataan dari Bang Ilhamdi. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah tentu saja ucapan terima kasih. Tidak mungkin saya mendapatkan ini dari luar. Maksudnya diskusi-diskusi yang diadakan di luar Padang atau di luar Keminangkabauan. Bahkan kemarin di Lukaku kita juga sempat membicarakan hal-hal yang berkaitan. Tapi jujur ketika saya menerbitkan novel ini, diskusi di Stefa adalah diskusi yang sangat saya tunggu-tunggu. Bahkan ke Gramedia sendiri saya bilang harus di Stefa dulu baru di Gramedia Padang. Saking saya ingin bertemu dengan 2 orang beliau ini. Jadi untuk jawaban dari saya begitu, Bang Ganda, dikembalikan. Belum. Oh, ada lagi? COVID 2020 belum Oh dijawab. iya, masalah COVID itu memang saya sepakat dengan editor saya untuk tidak membawa COVID. Jadi Apa? itu bukan hal yang tidak dilakukan secara tidak sengaja atau hal yang terlupa bagi kami, karena itu emang sengaja kami abaikan, mengingat naskah ini sudah selesai dan banyak sekali perombakan. Jika memasukkan COVID otomatis akan semacam penulisan ulang, sementara ini kita perlu untuk mengejar terbit di tahun 2025 ini. Jadi apakah itu sah-sah saja? Saya sempat bilang ya ke editor waktu itu, kan COVID ini hal yang sangat urgent gitu, penting sekali di tahun 2020 ini. Bahkan saya waktu itu kuliah di 2020 masih daring gitu. Tapi tidak masalah kalau dalam logika fiksi, karena kita tidak fokus di sana. Dan kami sepakat akhirnya untuk tidak menyebutkan satupun kalimat COVID-19 di dalam novel ini. Begitu, Bang Ganda. Oke. Saatnya untuk memberi kesempatan kepada nanti. moderator boleh. Silakan kawan-kawan. Saya rasa cukup banyak penjelasan yang bisa jadi catatan kita bersama, yang kita mungkin bisa kita bahas lebih dalam, lebih luas, yang perlu diingat juga gitu. Sepersonal apapun kerja berkarya seni, pada muaranya dia tetap adalah kerja kolektif gitu. Apalagi setelah jadi buku, di sana ada kerja penyuntingan, ada kerja penerbit, sampai kepada pemasaran sampai kepada kerja-kerja diskusi seperti ini. Silakan kawan-kawan, saya beri waktu untuk
3 orang aja pada sesi ini. Pertanyaannya, responnya yang jelas, tegas, dan ligat. Silakan. Ya. Maulidan Rahman Siregar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ganda, terima kasih atas pembacaan teman-teman yang luar biasa. Jujur, dalam novel ini yang saya baca adalah halaman terakhir dan saya langsung mendapatkan hasil novelnya. Di novel itu tertuliskan imperialisme tidak akan pernah selesai, dia hanya bertukar wajah dari zaman ke zaman. Itu halaman terakhir. Pertanyaan saya bukan untuk kedua pembicara, karena ke Haris di sana tadi penuturan Haris langsung untuk bagian atau part laidennya, karena editornya adalah editornya berketurunan Belanda gitu ya. Jadi tambal sulamnya sangat banyak sekali. Saya ingin tanyakan berapa persen gitu. Apakah dan kenapa kamu mau dirombak? Kan bodoh tuh. Padahal Haris menurut saya ya termasuk penulis paling paten di Sumatera Barat ini. Saya sebutkan prestasi-prestasi Haris yang saya catat. Nah, karena Bang Ganda pun tidak tercatat oleh dia. Bentar, mal. Hasbunallah Haris, novel terbaik menembus rantau dalam loka karya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat 2022. Juara 2 Seminar Novel Dewan Kesenian Jakarta 2023. Ikut serta dalam peserta penulisan novel Mastera 2024. Lalu peserta di Borobudur Writers and Cultural Festival 2024. Sebagai penulis yang diundang di Ubud Writer, kami selaku penulis berusaha untuk menjadi emerging di situ. Inilah jadi penulis ngiri. Lalu terakhir yang sebutkan Bang Ganda tadi sebagai penulis muda berbakat. Jadi kalau sekiranya saya sempat wawancara dengan Haris katanya memulai menulis itu di era-era COVID ya, di Bukit Tinggi waktu itu kalau nggak salah. Mungkin rentang waktu Haris menulis masih pendek, sekitar 5 tahunan ya. Tapi saya berharap nafasnya panjang. Makanya pertanyaan saya itu tadi Haris, kenapa kamu mau dengan rela kenapa rela naskahmu itu dirombak? Berarti rombak habis ya sama editor untuk part lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjutkan ke depan, kawan-kawan. Cek. Ini ada satu rahasia sebenarnya. Yang bertanya akan dapat buku. Silakan. Memang harus disogok dulu. Inilah Indonesia. Baik, terima kasih Bang Ganda. Perkenalkan, saya Fikri, korban selamat longsor Ruin. Saya agak terlambat tadi karena lihat kampus saya untuk mengira ada masih aman apa enggak. Saya agak terlambat. Pertama, selamat Bang Haris atas selamat Bang Haris atas peluncuran novelnya. Yang ingin saya tanyakan mungkin bisa Bang Haris dan kedua pembedah juga bisa nanti menjawab. Pertama, ada banyak data sejarah yang dihadirkan di dalam yang disajikan ke pembaca nih Bang. Nah, saya melihat Bang Haris begitu lantang menyampaikan ya beliau lantang belak-belakan menyampaikan apa yang seharusnya beliau sampaikan dalam data sejarah. Ya kolonialisme itu ya seperti itu beliau sampaikan. Nah, ini beririsan juga pertanyaan dengan Om Raudal di Taman Budaya nih Bang. Nah, bagaimana posisi sastra melihat ini gitu? Kelantangan yang Bang Haris sampaikan dalam novelnya ini bagaimana sastra melihatnya gitu? Mungkin barangkali Bang Haris yang bisa menjawab atau Bang Ilham dan Bunga melihat
kelantangan ini dari sisi sastra melihat ini seperti apa sih gitu. Mungkin itu Kelantangan apa kok? sejarah. Kelantangan sejarah di dalam itu. Ya. Mungkin itu saya tidak panjang-panjang. Kebenaran datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan. Saya tidak salah apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya Rory, tapi sebelum Rory maju ini juga rahasia lagi. Tidak setiap penanya akan mendapat buku. Karena yang tersedia hanya 5. Silakan Rory. Ini harus bertanya ya. Merespon juga Oh, boleh. respon ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Haris dari tahun 2022 kalau nggak salah. Pas di Bayangkan saya juga ikut serta waktu itu. Dan panjang juga pertanyaan kami bercerita dan segala macamnya. Saya sebenarnya bertanya lebih mau ke Arisnya langsung nanti ketika lebih intens. Banyak memang data sejarah di dalamnya. Saya baru baca sampai bab berapa ya? Yang intensnya sampai bab 6. Tapi ke belakang ada saya baca satu-satu. Seperti ada ini apa tulisannya yang berubah. Ternyata ini data ternyata. Tadi 2 hari ini saya membaca ini, saya jadi teringat novel yang saya koleksi dari tahun 2009 lalu, itu Negara Kelima dari Y.S. Ito. Jadi saya mencoba membandingkannya dengan novel Aris ini yang saya baca 2 bab awal ini. Secara narasi 2 bab pertama ini novel Aris ini kuat sebagai arsitek sejarah seperti itu. Cocok untuk pembaca yang reflektif. Tapi sayangnya lemah dalam dramatik dan empatinya. Saya tidak bertemu itu karena di novel-novel Yesito itu novel Yesito itu kuat sebagai drama manusia seperti itu dan berani mengorbankan presisi demi emosi, membuat sejarah terasa berdarah seperti itu. Leiden menulis sejarah agar dipahami, tapi di Negara Kelima menulis sejarah agar dirasakan. Jadi saya merasa kekurangan ini, rasa empati dan dramanya di novel ini saya nggak bertemu itu. Dan pertanyaan saya berharap pertanyaannya ke Haris ya. Saya berharap Haris menerbitkan novel yang latar awalnya dari Surambi Sungai Pagu yang beberapa lalu pernah kami diskusikan. Karena dia punya data beberapa tambo Sungai Pagu katanya. Saya berharap kemarin dia membuka ini dari itu, ternyata enggak. Ternyata dia lebih ke melihat kolonial dari kolonial itu sendiri. Saya tidak menemukan Haris berbicara dengan pribumi, dengan orang sekeliling data yang dia dapat. Saya berharapnya Haris lebih peka lah dengan sosial sekelilingnya. Tapi sejauh ini saya hormat kepada Haris yang menulis setebal ini dan nafasnya sangat panjang. Ya itu, apakah Haris memang berniat untuk kembali menulis tentang Surambi Sungai Pagu atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana akan melihat tokoh-tokohnya bicara dengan pribumi, bacanya baru 2 bab. Ya, ada 3 penanya, semuanya ke Haris. Pertama dari Maul yang baru saja menerbitkan buku, apa judulnya? Ya itulah. Bukunya nak terkenal karena belum menang apa-apa, ya kan? Tapi dia penyair Kompas. Saya hanya jawab pos. Riz, soal editor keturunan Belanda, pengaruhnya dalam karya itu, seperti itu kira-kira ya, Maul. Lalu ada dari Fikri ya, yang sedang saya rayu untuk menjadi guru silat saya. Apa dia mau atau tidak, tahu saya. Ada banyak data sejarah katanya, bagaimana posisi sastra melihat kelantangan sejarah itu gitu dari sudut pandang Haris gitu. Lalu ya ini sebenarnya saya mau lemparkan ke pembicara gitu.
kuat sebagai arsitektur sejarah tapi lemah dari empati dan dramanya. Apakah memang demikian? Silakan Aris untuk 2 pertanyaan awal. Oke, untuk yang ketiga juga boleh ditanggapi. Nih. Oke, baik. Terima kasih Bang Ganda. Juga untuk pertanyaan pertama Bang Maulidan tentang editing. Kenapa saya mau membongkar ini? Apakah itu sebuah kebodohan atau apa? Dalam editing novel, saya rasa itu biasa ya. Dan setiap novel pasti akan melakukan editing yang sangat keras, apalagi di saya pikir ini kan pertama ya, saya di Mayor. Tapi setelah 2 naskah saya lagi diedit di Mayor juga, ternyata mereka punya skema yang sama, sangat keras terhadap teks, dan mereka mau berlama-lama bahkan mengundur-undur waktu terbit demi sebuah kesempurnaan. Kenapa saya mau ya? Saya ingin meminjam sebuah perkataan dari Paman Yusi, bahwa sebenarnya editor itu adalah baik atau buruknya sebuah novel kita. Sebegitu pentingnya editor. Sebenarnya istilah editor ini dipakaikan dalam sebuah pertandingan di Roma ketika itu. Apakah pertandingan tersebut dilanjutkan dengan pembunuhan atau tidak gitu. Jadi diberikan sebuah cap apakah ke atas atau ke bawah. Itu fungsi seorang editor, dan itu juga berlaku di dalam sastra saya rasa, terutama dalam editing prosa apalagi novel. Saya ingin katakan bahwa naskah saya selanjutnya itu naskah yang bahkan saya tulis ulang dari nol karena itu permintaan dari penerbit, dan saya mau melakukannya dengan alasan naskah ini akan jauh lebih baik, dan editor fungsinya mendorong penulisnya sampai benar-benar dia kehabisan akal dan memang sudah angkat tangan untuk tidak mau lagi mengedit. Jadi ibaratkan ketika penulis, editornya melihat 80% dan bisa rate-nya dinaikin ke 95, editor pasti akan terus memaksa untuk melakukan itu terhadap penulis-penulisnya. Dan saya rasa ini sebuah pengalaman keberkahan juga bagi saya, sehingga saya bisa melihat kerja-kerja editor itu seperti apa. Dan saya sangat sepakat sekali dengan Bunga bahwa editor itu sangat penting sekali dalam sebuah buku, karena itulah yang akan menjadikan karya kita baik atau tidak. Dan editor itu dibayar sama persentasenya dengan penulis. Lalu untuk Fikri, penanya kedua, terima kasih sudah selamat ya, dari korban longsor. Untung saya sudah tamat. Sastra sebagai apa di dalam ini? Ketika semuanya data itu dibuka secara gamblang, ditunjukkan secara terang-terangan, lalu apa fungsi sastra di sana? Fikri menanyakan itu, dan saya akan menjawab dengan sebuah kepercayaan saya bahwa sastra seperti pengertian secara harfiahnya adalah teks yang mengandung petunjuk. Jadi selama teks tersebut mengandung petunjuk, saya menganggap itu sebuah sastra. Apakah dia belak-belakan atau tidak, itu kembali kepada gaya yang dipilih oleh penulisnya. Mungkin seperti Bang Rory menyampaikan tadi, ST itu dia lebih dramatik dan sebagainya, tapi saya lebih memilih untuk menyampaikannya secara terang-terangan. Apakah saya tidak atau akan memakai seperti SI itu mungkin di karya-karya saya berikutnya, karena Bang Maulidan tadi bilang umur kepenulisan saya pendek. Iya benar sekali, saya baru 5 tahun. Saya menulis sejak COVID 2020 dan sekarang genap 5 tahun usia kepenulisan saya, dan itu usia yang sangat-sangat muda sekali, sangat pendek sekali. Artinya banyak gaya-gaya lain, banyak terobosan-terobosan lain yang bisa saya lakukan, bisa saya gunakan terhadap karya-karya saya berikutnya, begitu. Dan untuk Bang Rory, apakah Sungai Pagu menarik? Ya, Sungai Pagu sangat menarik, tapi sampai saat ini saya belum punya terlalu banyak keberanian untuk membahas emas-emas yang sekarang ditambang di sana dengan secara ilegal itu.
dan mungkin di masa depan ketika usia saya sudah lebih matang, saya rasa topik-topik seperti itu tentu akan saya tulis. Saya takut menuliskan hal-hal yang sangat penting sekali sementara usia saya, pengalaman saya belum terlalu matang untuk menuliskan itu. Saya mempertimbangkan itu sebenarnya. Terima kasih, dikembalikan Bang Ganda. Ya, untuk pertanyaan ketiga tadi kepada para pembicara, para pengulas, sebenarnya kalau saya pembicaranya saya nggak mau jawab karena dia baru 2 bab baca gitu, udah berani bertanya. Minimal itu seperti saya 3/4 buku gitu. Itu patokan minimalnya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita harus respon juga karena Rory orang penting di Stefa. Kalau tidak Stefa ini nggak jalan gitu. Silakan. Hamdi sama katanya ini kuat sebagai arsitektur sejarah tapi lemah empati dan dramanya dari 6 bab yang dia baca. Apakah betul demikian? Rasanya entahlah gitu. Coba jelaskan. Oke. Wah. Ini saya menyelesaikan ini sekitar 1 bulan. Mendengar pertanyaan Bang Rory itu, saya dihadirkan lagi dengan narasi-narasi gigantik yang banyak di sini. Bagaimana kemudian ini bisa disebut sebagai arsitek sejarah yang besar gitu. Bahkan terhadap data dasar saja itu salah. Haris tadi mengatakan bahwa tentang diskusi segala yang dihisap langit, seingat saya itu pertanyaan tentang jalur Lembah Anai. Ya, jalur Lembah Anai pada saat itu. Saya tidak berangkat kosong, kata Bang Binto. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalaulah memang Haris menyatakan tidak berangkat kosong, data sejarah apa yang digunakan untuk menyatakan bahwa PID itu masih ada di tahun 1919, meskipun PID itu disebut ARD, itu disebut PID itu dari lidah masyarakat lokal, bukan dari anggota PID sendiri. Dan yang kedua, apa data sejarah yang menyatakan bahwa anggota PID itu didatangkan langsung dari Belanda, datang ke Indonesia, ke Hindia Belanda. Dan yang ketiga, datanya apa kalau anggota PID itu melapor ke kawasan Emmahaven, nggak jauh dari Emmahaven, sedangkan posisi PID itu di bawah kejaksaan. Wilayah kantor kejaksaan itu ada di daerah Muara. Ke siapa melapor ke sana? Saya rasa ini harus dijawab oleh Haris. Data sejarahnya apa gitu. Dan saya pun begini, ya penulis punya hak gitu, penulis punya hak untuk merespon kritikan-kritikan terhadap karyanya. Tapi saya juga berharap kritikan itu memiliki sebuah data yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian saya juga mau nanya ke Haris ini soal kesempurnaan kerja editor. Saya berharap kawan-kawan di sini ada beberapa orang yang sudah membaca ini hingga selesai. Dan saya juga berharap ini editornya nonton. Karena saya nggak tahu kesempurnaan macam apa yang disebut oleh Haris dengan kerja editornya. Di halaman 22, ayah si Alex itu bilang, biarlah mati dana paduang pai, ang surang punya den nyoman diang lah mati. Lalu di halaman 178 tiba-tiba Eni, Alex, kamu tidak membaca surat ibumu, ayahmu meninggal 2 bulan yang lalu. Kerja editor macam apa seperti itu? Kemudian banyak, sangat banyak kerja editor yang harus dipertanyakan di sini. Kemudian dari logika penceritaan. Logika penceritaan itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Bayangkan ya, kita tarik dulu awalnya dari ini, dari tokoh. Saya nggak menemukan tokoh utama di sini. Kalau kita paksakan mencari siapa tokoh utamanya adalah Alex, bukan Samil. Karena Samil itu digerakkan oleh Alex. Ketika kita susun para tokoh yang dalam catatan Bunga ada 25, saya malah bikin pohon keluarganya. Dan itu sangat banyak tokohnya. Haris seharusnya belajar kalau ingin menciptakan banyak tokoh, ada kok banyak novel-novel yang seperti itu. Dr. Zhivago, Boris Pasternak, itu bahkan tokohnya nggak bisa dihitung, pastinya ada berapa sih banyak tokoh.
Nah, kemudian misalnya ketika kita membahas tentang naskah si Alex ini. Alex bikin, saya nggak tahu ini Alex bikin cerpen atau menulis sebuah laporan atau menuliskan sebuah pengalaman. Saya rasa itu seperti cerpen. Mana ada orang menulis sebuah catatan itu lengkap dengan dialog. Itu nggak pernah ada. Baca dokumen apapun nggak pernah ada seperti itu. Apalagi dia seorang PID. Dia pasti melakukan laporan dengan dengan metode yang baku untuk sebuah laporan. Tapi ini kan bukan laporan ya. Oke lah kan, tapi bagaimana ada sebuah dialog? Bahkan ketika hari ini saya pulang, janganlah itu. Obrolan saya dengan Bang Ganda tadi waktu saya laptopan sambil makan itu saya nggak ingat lagi. Bagaimana kemudian kerja editor mengejar hal-hal seperti itu, detail-detail kecil seperti itu. Kemudian dalam hal kita gambarkan pohonnya. Alex, kalau kita paksa mencari tokoh utama, Alex. Oke. Siapa subordinat dari Alex? Riza. Karena Riza yang memiliki naskah itu. Riza kemudian membagikan naskah itu kepada Mariati dan si Kasman, dan kemudian kepada Edi. Mariati dan Kasman itu memberikan kepada, mengajak Samil. Artinya Samil ada subordinat ketiga dari level tokoh. Samil bukan tokoh utama di dalam novel ini, karena narasi yang digerakkan itu adalah narasi Alex. Justru narasi orang yang kuburannya nggak tahu di mana. Bagaimana kemudian editor mengejar hal-hal seperti ini? Lalu kemudian tiba-tiba nyari harta Alex, udah pergi ke Belanda, pergi kemana-mana. Lalu kemudian terjadi penembakan di daerah Padang Pariaman, dan itu malam. Jangankan ada suara pistol malam-malam, orang jatuh dari motor itu orang Pariaman keluar kampung itu. Langsung besok paginya di warung kan, nampak anak Siti petang kencang-kencang, nyupi bonda-bonda. Ini pistol. Dan gak ada orang yang tahu. Lalu kemudian naskah itu kan sudah diincar sejak di Delhi, dibawa ke Pariaman. Berarti naskahnya berharga dong. Dan naskah itu dibuka di luar ruangan. Dengan logika apa Kasman dan Mariati, duo bersaudara ini kemudian dengan sangat pendeknya membuka kotak itu berisi surat itu yang sangat penting di luar ruangan. Lalu kemudian ketika terjadi penembakan, si Ajo yang punya rumah, oke, sip. Lalu Ajo kembali tidur. Dia kembali memeluk istrinya dan tidur hingga subuh. Dengan logika apa seperti itu? Setelah mereka membuang waktu puluhan halaman, ratusan mungkin untuk mencari harta si Alex yang nggak tahu, entah dikubur, entah di balik air terjun. Nah, dan sini pun ada juga sebuah masalah ini. Bagi kawan-kawan yang belum baca, saya bisa ceritakan. Si Alex dan Daan itu menunggu di setinjau laut. Oke. Ada iring-iringan 4 mobil. Dan kemudian mereka di mobil paling belakang itu mereka habisi. Ya, gaya-gaya James Bond gitu. Lalu kemudian mereka naik mobilnya sampai ganti pakaian. Ganti pakaian, saya yakin itu si Daan badannya tidak seperti Bang Ganda. Karena akan sulit mencari ukurannya. Kemudian sampai di tempat menguburkan harta, mereka berdua, si Alex dan si Daan, itu bicara ke Hendrix. Hendrix, kita bunuh lah yuk orang ini, ntar kita bagi aja hartanya. Yuk, ayo bunuh. Dor, mati. Diracun, mati. Lalu kemudian si Hendrix mati lagi. Dibunuh oleh si Daan dan si Alex. Pertanyaannya, logika macam apa? Bayangkan misalnya Jaka Hendra itu sudah mencuri 5 peti emas dari bank apalah gitu, bank Bingbung mungkin. 1 kilogram emas hari ini harganya 2,3 miliar. Oke. Dicuri itu, dia kan menguntungkan untuk dirinya sendiri, lalu dikubur. Lalu ada datang 2 orang yang dia kenal tiba-tiba mengajak untuk membunuh anggotanya yang lain. Apakah Hendrik tidak curiga? Dia militer tapi
Dia seorang yang berpengalaman, dia seorang mafia lah. Atas dasar apa kemudian editor tidak mengkritisi logika amburadul macam seperti itu? Seharusnya dia kenal dong. Seharusnya Hendrix memerintahkan anggota, "Woi, bunuh ini orang berdua." Kenapa tiba-tiba Hendrix mau dia bersepakat untuk membunuh anggotanya? Lalu kemudian setelah anggotanya mati, tiba-tiba ada anak langsung membunuh si Hendrix. Selesai di sana, harta nggak tahu dikubur di mana. Mereka sudah ngalor kidul ke Belanda, ketemu si Edi, makan di restoran, segala macam. Tiba-tiba langsung aja bergeser, berbelok ke Ambas. Apa yang sebenarnya ingin diceritakan? Dan kerja editor macam apa yang bisa membiarkan hal itu terjadi pada sebuah naskah? Saya mengenal Haris, saya mengenal Bang Maulid, dan saya merasa nggak terima teman saya digituin oleh editor. Serius. Saya rasa Haris paham kenapa kemarahan saya terhadap cara kerja Tuhan dengan cara editor seperti itu. Karena apa? Saya sedikit menjawab kata Bang Maulid, dan kerja editor itu juga harus memastikan logis tidaknya apa yang disampaikan oleh penulis. Kalau nggak seperti itu, ya udah fotokopi aja bukunya sendiri. Justru editor yang baik dia adalah memberikan masukan, berkorespondensi dengan penulis. Sampailah ngejar Ambas. Bayangkan ya, si Eva, kalau di Stebani si Eva orang manggilnya itu, si Eva dikasih KTA warna hitam. Sebentar lah, ini seperti Puan Maharani ini. Dia dikasih sebuah KTA untuk bisa bepergian ke sana kemari gitu kan, naik bom kar. Kartu ini kartu ajaib. Kemudian si Eva 1 bulan menjelajah pedalaman Sumatera. Ketika dia sampai di Belanda, di Leiden, bertemu dengan Bram Becker nggak nanya sedikit pun tentang perjalanannya. Lalu dia dikirim lagi ke Amerika. Ada lagi si yang mencuri itu. Bukan. Pandu. Si Pandu. Ada lagi si Pandu. Nah, logika yang berantakan seperti ini, di mana kerja editor? Kesempurnaan macam apa yang dikejar oleh editor? Saya nggak masalah kalau seandainya kerja editor itu ya sekian lama, sekian tahun, akan tetapi kualitas dari kerja yang dihasilkan itu baik. Kemudian, apalagi masalahnya? Bayangkan setelah dia sampai di Ambas, lalu kemudian pulang dan jadi gila, gitu segala macam. Apa kemudian korelasi antara Ambas dengan Alex? Fondasi cerita ini adalah soal Alex. Alex mana? Alex hilang di tengah. Kita nggak tahu kemana Alex. Tiba-tiba muncul Ambas. Tiba-tiba Arbi keturunan. Bayangkan ya, saya berharap banyak dengan karakter Arbi, terutama ketika dia ada di rumah Riza. Akan tetapi sekonyong-konyong gitu, simsalabim Arbi adalah keturunan Da'anwit. Dan dia juga bersaudara dengan Riza. Ini kan seperti sebuah arisan keluarga yang mencari harta karun. Dan penariknya, dari mana Riza tahu bahwa dia bersaudara dengan Arbi? Dari sebuah cerpen yang ditulis oleh Arbi. Saya membayangkan Yusri Zalkawi menemukan saudara yang hilang gara-gara orang kirim cerpen ke Padang Express. Kan dulu. Saya membayangkan itu. Logika penceritaan seperti ini, itu yang nggak bisa diuraikan. Bahkan ya celaka 12-nya itu. Ketika si Riza pun ditanya, saya juga nggak tahu ini, dia juga nggak tahu. Ya nggak jelas lah, ini udah terlalu jauh hubungannya. Dan dia cuma tahu itu tuh gara-gara sebuah cerpen. Saya yakin Abi malam ini bisa menulis sebuah cerpen bahwa dia berkeluarga dengan Donald Trump. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita perdebatkan. Apa kerja editor di sini? Kalau cuma editor memeriksa huruf, memeriksa ejaan, nggak usah jadi editor. Anak SMP, anak SD yang sudah belajar EYD itu bisa melakukannya. Kerja editor adalah kerja intelektual.
dia juga harus memastikan benar atau logis tidaknya cerita. Pembelaan dari penulis, sebentar Bang, saya harus menyampaikan ini. Pembelaan dari penulis sepanjang itu bisa dibuktikan, saya bisa terima. Akan tetapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya begitulah. Ya, ini akibat mic-nya satu. Jadi susah menghentikannya. Habis. Udah mati tadi. Ya, ini kritikan untuk editor gitu. Dari Bunga? Oke, saya sepakat dengan Bang Ilham yang bilang kalau misalnya editor itu sangat krusial. Menurut pandangan saya, editor seharusnya punya wawasan yang lebih luas. Oke, makasih Bang Ingi. Jangan ada gerakan tambahan nih. Oke, kita lanjut. Harusnya editor punya pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dibanding penulis. Sebab editor menjadi penentu yang sudah disampaikan Haris bagus tidaknya sebuah karya. Memang betul ketika sebuah naskah itu sudah bagus, ya sudah bagus. Tapi kan ada banyak hal yang perlu kita perhatikan seperti logika di dalam sebuah penceritaan. Menyambung kata Bang Ilham, logika-logika kecil di sini itu juga didukung dengan perkataan Haris bahwa dia menjelajahi Sumatera untuk menentukan letak geografisnya. Tapi di sini ada satu lagi, sebagai satu contoh menurut saya yang pemahaman Haris salah soal geografis adalah ketika kedatangan Alex ke Emma Haven itu dan perjalanannya menuju ke Muaro Padang. Tadi sedikit sudah disebutkan oleh Bang Ilham bahwa nggak ada kantor di sana. Iya, nggak ada kantor di sana, dan ketika si Alex itu ingin menuju ke Muaro Padang, di situ Hendrix bilang, dari sini lurus aja ke depan, hotelnya di sebelah kanan atau kiri, Hotel Teratai Putih katanya. Terus saya pikir kan, perasaan jalan dari Teluk Bayur ke Muaro Padang itu gini-gini loh. Nggak ada lurus nyampe. Kalau misalnya dia bilang naik kereta api, oke, saya bisa terima. Tapi masalahnya ini dia pakai bendi, bendinya harus belok berapa kali gitu baru lurus sampai. Dan di situ juga diceritakan rumah si Amir, itu rumah panggung yang saya pikir apa Kajang Pedati ya Bang namanya. Kajang Pedati harusnya itu penyebutannya, dan fungsinya bukan untuk tempat meletakkan barang. Dan lagi pun jikalau ditemukan rumah-rumah seperti itu di area Muaro Padang, bagian bawahnya juga tidak mungkin untuk ditaruh sampan karena Muaro Padang bukan daerah rawa yang bisa sampan itu parkir di bawah. Kalau kata Bang Ilham masa mau digotong gitu kan. Akhirnya anak ke gym. Amir ini anak gym gitu, nggak mungkin gitu. Terus saya bingung, Maria itu tiba-tiba pengen jadi analis Melema wannabe, dia membenci bapaknya sendiri dan ingin jadi pribumi. Hal-hal kecil seperti itu yang juga harus diperhatikan oleh editor. Editor mempertanyakan, betul tidak sih geografi Sumatera itu seperti ini? Jangan mentang-mentang, oh penulis putra daerah, dia tahu gitu. Kan kita tanyakan lagi, sudah pasti, sudah betul atau enggak. Jangan hanya cuman menambal-menambal dari yang bagian yang tidak diketahui penulis seperti daerah Belanda, tapi juga geografis yang menjadi tempat penceritaan itu sendiri. Mungkin teman-teman di luar Padang nggak akan tahu ada kesalahan seperti itu, tapi novel ini sudah terlanjur dicap sebagai fiksi sejarah yang bisa menjadi acuan, dan saya tidak salah itu ada seorang influencer buku yang mengatakan bahwa ini 3 buku terbaik yang dia baca. Dan menurut saya karena bukunya yang dia baca. Oke. 3 buku terbaik itu, satu lagi bukunya Bang Patris MF yang Indonesia dari Timur, sama Pangeran Diponegoro yang covernya itu Bang, yang harimau. Itu saya lupa.